kami hormati, sebelum acara pembukaan loka karya kita mulai, izinkanlah saya menyampaikan pantun di hadapan Bapak dan Ibu semua. Siang hari makan kelapa, rasanya enak, bikin ketawa. Di perpustakaan umum kita berjumpa untuk kegiatan loka karya bersama. Mendayung sampan sampai di tepi sungai, sampai di tepi menjelang malam. Sebelum acara dimulai, mari kita awali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, beserta Bapak Kepala Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten Solok. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMP di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMPN 4 Bukit Sundi, SMPN 8 Kudung, dan SMPN 9 Kudung. Selanjutnya, rekan-rekan, bapak-bapak, dan ibu-ibu guru hebat, beserta staf tata usaha masing-masing sekolah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita ini dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membaca doa, mari kita beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kedua mertua kami, dosa pasangan kami dan dosa anak-anak kami. Ampunilah juga dosa kakek-kakek dan nenek-nenek kami, para pahlawan kami, para guru-guru kami, dan para orang-orang yang sudah berjasa kepada kami. Bagi mereka yang telah meninggal, ampunilah dosanya, terimalah semua amalannya, dan tempatkanlah mereka pada tempat terbaik di sisi-Mu. Bagi kami yang masih hidup, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah kami, limpahkanlah rezeki yang banyak kepada kami, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan loka karya bersama. Kami berharap kepada-Mu, limpahkanlah berkah kepada kami semua, sehingga acara kami ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, serta berkah kepada kami yang melaksanakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kabupaten Solo di Bukit Barisan, terbentang alam indah permai. Gunung Talang menjulang dengan lima danaunya, indah mempesona. Bertekad menjadi kabupaten terbaik, mandiri, maju dan madani. Adat besarnya besar di kita buat bersama, kita membangun negeri. Kabupaten Solo
Igo sekolah ini bergabung juga bersama menambah ilmu. Nak dulu mantun sairing. Mari perbaiki diri jo itikat. Biar selamat hidup di dunia. Selamat datang guru-guru hebat. Baloka karya tentang kurikulum merdeka. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang terhormat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, yang terhormat Bapak Pengawas Satuan Pendidikan SMP 4 Bukit Suti 8 dan 9 Gubung, kemudian yang terhormat Kepala SMP Negeri 8 dan 9 Gubung, seterusnya Bapak Ibu guru-guru hebat dari 3 sekolah. Kebutuhannya untuk pelayanan yang dibutuhkan itu, maka diperlukan suatu pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensial. Nah, tentang pembelajaran diferensial nanti akan dipaparkan, tadi sebagian sudah dipaparkan oleh Bapak pengawas hebat kita, yaitu Bapak Finney MM. Selain itu Bapak guru hebat, karena siswa kita yang kita ajarkan itu adalah nama istilah sekarang Gen Z, generasi Z, yaitu siswa yang menganggap atau individu yang menganggap IT itu adalah sebagai kebutuhan. Sehingga nanti Bapak Ibu hebat juga akan dibekali dengan pembuatan Canva. Perlu saya laporkan ke Bapak Kepala Dinas bahwa peserta kita hari ini adalah sekitar 34 orang berasal dari 3 sekolah. Acara ini kami angkat bersama setelah melakukan pembicaraan penyaraan, dan hari ini adalah hari yang pas untuk dilaksanakan, hari Senin yang penuh berkah ini. Tidak ada pertanyaan. Ketika surat edaran nomor 1 tahun 2022 keluar, dihapuskan UN dan diganti dengan ujian akhir sekolah, maka semua ke belakangnya berurutan secara simultan tanpa terputus, dan hanya perubahan hari demi hari berubah peraturan, sehingga kita semua tidak ada alasan untuk merubah atau menolak perubahan ini. Tidak ada alasan untuk kita. Tidak ada alasan bagi kita majelis guru, kepala dinas dan jajarannya untuk mengatakan kami belum sanggup. Yang ada di sana hanya 3 pilihan. Pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, pilihan nomor 3. Pilihan nomor 1 masih memakai kurikulum 13, sebagiannya memakai bentuk-bentuk polarisasi kurikulum mereka. Pilihan nomor 2 memilih mandiri, berubah dengan memakai kurikulum merdeka pada kelas 7. Yang ketiga, kurikulum merdeka berbagi. Ini dianggap orang yang sudah mandiri dan dia berbagi dengan pelaksanaan kurikulum merdeka itu sendiri. Itu ada pilihannya, tidak ada pilihan lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kurikulum merdeka hadir di tempat kita atau sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka kita tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kami belum mampu, kami belum sanggup, kami belum siap. Kita harus melakukan perubahan di setiap bentuk-bentuk pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi apa yang ingin kami sampaikan, kalau kita hari ini masih ada di kepalanya kurikulum lama, terus Bapak Ibu perbandingkan dengan kurikulum merdeka, berarti Bapak Ibu belum terima. Oh ya, kurikulum merdeka dibanding 2013. Kalau masih itu katanya, kata kita dalam hati, berarti kita belum terima kurikulum merdeka. Sebab apa? Kurikulum merdeka itu tidak memberi beban baru pada kita. Kurikulum merdeka itu memberi perubahan baru atau mengembalikan kembali bagaimana pembelajaran itu menghamba kepada siswa, atau yang kita sebut dalam bentuk-bentuk lain adalah asesmennya dilakukan untuk mencari anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, dan pembelajaran berdasarkan kepada kemampuan anak-anak kita.
Sehingga tidak ada anak yang kita nolkan dalam setiap tingkat pembelajaran. Kalau dulu kan sama semuanya kelas 7. Matematik mulai dari mana? Sama semuanya mulai dari situ. Tidak boleh sekarang. Kalau dalam kelas itu mulainya ada yang dari 7, ada yang dari 9, ada yang dari 11 dalam satu ruangan. Akan berbeda dia men-start pembelajaran itu. Bahasa Inggris misalnya, dulu kita mulai semua dari present tense. Sekarang enggak, ada yang dari present tense, ada yang dari past continuous, ada yang present perfect mulainya. Maka dia akan berbeda startnya. Tidak ada yang kita nolkan anak. Maka kunci pertama untuk melakukan kurikulum merdeka itu adalah setiap guru atau seluruh guru bidang studi di masing-masing bidang studi di sekolah harus melakukan musyawarah. Tidak hanya GMP. Di sekolahnya ada 3 guru bahasa Inggris, musyawarah ketiga-tiganya. Karena dia akan melakukan pembelajaran itu sesuai alur. Nanti kalau guru kelas 1 dengan guru kelas 2 atau guru kelas 7 dan kelas 8 tidak sesuai, nanti diulang lagi apa yang sudah diajarkan di kelas 7. Padahal alurnya sudah diganti ini. Kan harus sesuai alur nih. Di satu fase D itu, alurnya kan sudah kita bagi. Apa yang kita ajarkan di kelas 7 sesuai dengan kebutuhan anak ini, di kelas 8 ini kita ajarkan, di kelas 9 ini kita ajarkan. Sehingga guru bidang studi di masing-masing bidang studi harus mengkonsep bersama sehingga alurnya tidak berputar-putar. Kalau dulu kan terserah kita aja. Di kelas 7 belajar present continuous, kelas 8 masih continuous lagi, kelas 9 ada lagi, itu nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak, kita buat alurnya sesuai dengan asesmen yang sudah kita dalam jurnal guru kan, ya jurnal refleksi, ya refleksi, tapi dalam bukunya apa namanya jurnal. Jadi kita catat di akhir pembelajaran itu dalam jurnal guru bahwa di kelas ini terakhir ini yang saya lakukan. Inilah yang kemudian Bapak Ibu akan rangkum dia menjadi moda ajar. Yang tadi kan di RPP kita rancang tuh, tidak sesuai dengan yang kita lakukan, maka moda ajar itu akan kita siapkan. Andai kata tidak selesai di awal semester, di akhir semester kita rangkum dia, ini yang saya lakukan di kelas tertentu misalnya. Jadi Bapak Ibu, karena tidak melulu apa yang kita sudah buat di atas kertas itu bisa kita ajarkan. Misalnya pagi jam 7.30 Ibu masuk di kelas 9B. Kemudian kalau misalnya kelas 9 itu banyak, tapi dia penyempurnaan terhadap kebutuhan siswa. Pakar pendidikan masih berkutat dan bergelut dan berdebat bahwa di Indonesia itu terlalu berat materi pembelajaran. Bapak Ibu sering dengar kan? Kita kelas 1 sampai kelas 3 di fase A itu, fase A dan fase A ya. Itu kan berat sekali. Awas sudah pandai aja anak kelas 3 gini matematik ya kan? Sudah pandai Bu Mai yang anak kelas 3 SD matematik. Tak pandai penaran tak tema apa pun. Masih diperdebatkan oleh pakar saking beratnya materi. Di tempat sekolah-sekolah negara maju, kelas 1 sampai kelas 3 disebut dengan kelas rendah itu malah tidak belajar sama sekali. Ya kan? Kita sebut Finlandia. Kita sebut sekarang lagi viral itu Selandia Baru. Kita sebut yang lama-lama viral itu Jepang. Negara-negara maju hanya mengajarkan tata cara makan, tata cara berbaris, tata cara antri, tata cara menyeberang, tata cara menghargai orang lain. Itu diajarkan di kelas rendah. Kita sudah kali bagi. Coba kalau kita lihat pelajaran anak kelas 3 SD sekarang berat sekali. Berapa? Tapi masih ada orang yang protes. Masih ada orang protes. Kalau tidak pandai anaknya maju kelas 1 ya bohong. Padahal memang belum. Sehingga ada juga di SD itu saya sudah sampaikan. Jangan dites juga anak lagi masuk SD itu pandai membaca atau tidak. Enggak boleh.
Untuk masuk SD itu tidak perlu pandai membaca. Tapi kalau ada pandai anak membaca, nah tak ada kelas B kan, tak kelas C. Dulu gayanya guru SD itu. Anak aku tak mandiri, tak dulu di SD inti kan. 100, si B ini matematiknya 100, ya oke nggak apa-apa. Si B tidak perlu olahraganya 100 juga, mau 5 nggak apa-apa. Keluarkan enggak. Makanya sekarang tidak ada lagi sistem juara kelas. Kalau masih pakai itu sekolah ibu juara kelas, berarti ibu tertinggal gitu. Yang diumumkan juara kelas lain. Umumkan peringkat pertama nilai matematik di lokal ini adalah A. Peringkat pertama nilai olahraga di lokal ini adalah ini. Itu harus lagi. Kita harus bermusyawarah. Dia tidak perlu menari, dipaksa menari. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah? Sekolah harus memanggil orang tuanya untuk mencarikan guru yang tepat dan bekerja sama dengan orang tuanya. Masanya harusnya setiap harinya bawa gitar. Tapi kalau guru sendera tasik yang ada terpasulah yang menari-nari dengan cara-cara yang kalau mak diparinya. Ini cuma-cuma guru menari kan? Oh kecilnya anak tadi nakal aja aku maka mana tak donan masuk ya cik gerakan tak lulus. Bahannya tak niu dah. Tapi bagi anak yang hobi sendera tasik, le mendengar musik menari je mah. Atas keinginan Bapak Ibu mencari inspirasi baru bersama. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau nggak disebut, ya. Buku yang dibaca pada misalkan sekolah buku lama-lama, buku paket. Nah, konsep sekarang Bapak Ibu, pustaka itu juga dijadikan tempat rekreasi. Cuma kan kita keterbatasan dana, ada beberapa daerah kan sudah mulai. Ada yang membuat di pustaka itu kafe literasi. Nah, kalau di perpustakaan nasional itu kita pergi itu kafe di luar. Itu satu dulu kafe. Nah, pokoknya itu apa? Dan kita konsepnya juga seperti itu nanti. Bisa berdiskusi dan bisa memberikan informasi. Itu di perpustakaan nanti. Latihan renang, ya. Biasa untuk pengantin tuh. Memasak. Ya. Kemudian apa lagi yang terlaksana? Fashion show juga merajut, juga tata boga, tata rias. Jadi kalau artinya Bapak Ibu, pustaka itu tidak hanya seperti kami katakan, tapi bisa sudah luas kegiatannya. Di daerah lain itu sudah sangat maju sekarang. Di beberapa daerah kemarin di Jambi ditayangkan saya telepon kemarin. Itu salah seorang guru honor Pak. Yang Jambi ini Skepenuh. Yang Skepenuh dah. Salah seorang guru honor, omsetnya setiap hari itu dia buat apa ini? Buat pokok makanan. Hanya kadang-kadang terjual 10 bungkus sehari. Dan itu datang ke perpustakaan, diskusi dengan pegawai dengan petugas perpustakaan apa yang dilakukan. Sampai makanan itu dibuat dalam beberapa varian rasa. Cobalah ke pasar dibantu oleh petugas belakang. Coba. Kalau peran pustakawan, walaupun program sekolah, OSIS, tapi tonjolkan pustaka SMP 9 Kubu mengadakan lomba baca puisi. Itu awak kan? Sehingga anak tertarik. Oh lomba baca puisi. Pustakawan meminta dadu. Robah konsepnya. Lakukan inovasi di perpustakaan, apapun bisa. Lomba mengarang, lomba membuat gambar, lomba karikatur dan segala macam bisa dilakukan oleh pengelola pustaka. Yang sederhana saja. Sekolah lain, walaupun kondisi kita pendanaan, ya, tapi dalam konteks ini kita kecilan dulu lah, segala kembali, ya, untuk dalam tipenya Pak tidak merebus sekolah tidak, tapi mungkin sekolah binaan Bapak Finedi dulu atau di mana dulu. Mulai dari step kecil dulu Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Beri. Memang untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi karena kita dari sekolah juga, saya dari sekolah, banyak yang bisa kita lakukan untuk peningkatan literasi dan indeks literasi masyarakat kita
kita masuk ke yang di bawah juga. Nah, untuk di sekolah itu kan sudah ada beberapa kegiatan. Kalau dulu ada namanya mading, majalah dinding. Nah, saya bahkan di SMP dulu itu pernah juga membuat majalah buletin. Kemudian ada inisiatif di sekolah, di kelas ada buat pojok literasi macam. Dan ini untuk memotivasi bisa dilombakan. Nah, dikurangi juga bapaknya di bupati. Nah, bagaimana bapak ibu kalau bisa memanfaatkan peluang ini? Ya kalau perlu janda ditonjolkan pusaka ini, kalau pusakanya tonjolkan beko pusaka. Orang kan menilai sekolah punya biti. Nah, bawa panik ngurus mikir gaji honorer dan apa nih? Mungkin ada kelompok ya kelompok baca siswa ya tak kunjung padam, oleh kelompok-kelompok baca seperti itu. Tapi yang dari pusat belum ada, sudah kami tanyakan ke deputinya. Nah, yang ada baru kemarin itu untuk membantu kelompok baca masyarakat. Tapi yang kelompok baca masyarakat memberikan usulan, penandai kita kirim ke Jakarta. Nanti yang dapat sekarang kita dapat 8 paket itu. Tidak, LKPBM berdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi. Yang 24 nanti di Kampa harus Bapak Ibu upload ke WA saya. Kan sudah ada WA. Di target kita memang harus seperti itu. Kalau kita seperti Bapak dan Ibu sudah dengar dari Pak Zulmarmus, saya memang orangnya TQM. Kalau selesai hari ini ya selesai. Kalau tidak, sudah seminar, sudah loka karya, hasilnya tidak ada. Jadi memang target kita hari ini Bapak dan Ibu paham dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Tayangan ini saya berikan ke 3 pengawas hari ini yang sedang berlangsung loka karya, Pak Mek dan Pak W. Pak W juga LK saya kasih. Tapi kalau Pak Mek tidak saya kasih LK. Jadi saya mau guru-guru saya itu lebih muncul dari orang-orang itu. Bapak dan Ibu setuju? Karena hari ini juga saya bawa pakar pembuka Kanva. Mereka dengan perbedaan mereka. Ini dia pembelajaran berdiferensiasi, serangkaian keputusan yang masuk akal. Bu, seperti celoteh saya, nyo IQ-nyo 90. Baawak kama mompai nyo bisa ahli matematik. Nyo santiang di kesenian, tapi disuruh juga bermatematik. Lain nyo karajokan, tapi tidak pernah batur. Sehingga ketika saya jadi kepala sekolah di SMP 2 Gunung Talang, saya maling hak asasi guru itu. Masa 4, siswa sudah buat PR, siswa sudah buat latihan, dikasih 4 nilainya. Kan sangat aneh. Jadi untuk itu, hari ini muncul pembelajaran yang berdiferensiasi, serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat guru berorientasi kepada kebutuhan siswa. Bapak dan Ibu, Kita gunakan untuk mendesain berbagai macam bentuk. Apakah itu nanti media pembelajaran, jendelanya. Ini nanti tinggal buat desain. Kalau Bapak Ibu ingin membuat desain apa yang mau kita buat, seperti yang
atau dunia pendidikan. Oke, kalau sudah punya akun, kita coba buat desain. Apa yang mau kita buat? Ini saya hanya mengenalkan ya. Nanti kita beri kembalikan ke Bu Femi untuk menjelaskan lebih detail nanti tentang materinya. Misalnya kita mau bikin presentasi saja dulu. Desain apa yang Ibu mau? Kita kembali ke Branda. Saja dulu presentasi. Kita klik presentasi. Education presentasi. Ya. Boleh. Nah, ada Pak. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, bisa dilanjutkan. Kalau di oke. Bahasa apa olahraga tidak ada. Prakarya tidak ada. Prakarya tidak ada. Oke, olahraga tidak ada, prakarya. Nah,